Rumah ini tidak bisa dibeli. Kalian makan dulu ya. Apa yang ibu lakukan? Ini tahun baru, kenapa ibu pulang terlambat? Cepat masuk dan masak. Ibu nggak lihat kerabat sudah lama nunggu. Yofu, ibu bertanya padamu. Apakah kamu mentransfer 1 juta dari kartu ibu? Sepertinya menantu keluarga Wu ini tidak ingin anaknya membelikan rumah untuk ibu mertuanya lagi. Ibu tua ini masih tinggal di desa. Anak laki-laki membelikan rumah untuk ibu mertuanya. Menantunya masih tangguh mengendalikan keluarga Wu tua. 1 juta? 1 juta apa? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Ibu sudah pergi ke bank dan bertanya. Semua uang ibu ditransfer olehmu. Yofu, cepat kembalikan 1 juta ini kepada ibu. Ibu sangat membutuhkannya. Bukankah milikmu adalah milikku? Begitu sudah disakuku itu uangku. Yofu, ini adalah uang penyelamat hidup. Kamu sama sekali tidak boleh menyentuhnya. Ibu pergi ke rumah sakit hari ini. Dokter berkata bahwa ibu punya penyakit. Ibu butuh operasi. Itu akan menelan biaya 1 juta. Apakah ibu menderita penyakit serius? Aku sudah mendengarnya di rumah sakit. Ibu menderita penyakit serius stadium akhir. Ibu hanya bisa hidup paling lama 1 bulan lagi. Operasi akan menelan biaya 1 juta. Yofu, ibu tidak punya penyakit. Itu kamu? Cukup. Ibu, tidak bisakah ibu menghadapi kenyataan? Ibu sudah menjalani sebagian besar hidup ibu. Itu sudah sepadan bukan? Sekarang ibu menghabiskan 1 juta untuk mendapatkan operasi ini untuk ibu. Apakah ibu pantas mendapatkannya? Itu tidak sepadan. Ting-Ting sudah memeriksa secara daring. Operasi ini saja. Bahkan setelah ibu selesai dengannya, biaya pemulihan masih akan menelan biaya yang sangat besar. Dan saat itu ibu masih akan menjadi beban. Aku masih harus setiap hari. Aku masih harus sewa perawat untuk ibu. Ibu tidak bisa membebaniku kan? Beraninya kamu berbicara kepada ibu seperti itu. Ibu adalah ibumu. Jika ibu masih menganggapku anak ibu, maka jangan pernah berpikir untuk menggunakan 1 juta itu untuk operasi apapun. Tidak mungkin. Ibu, kau sudah sangat tua. Jika kau tiada ya tiada saja. Putramu dan aku memiliki masa depan yang indah di hadapan kami. Apakah kami akan hanya demi kau menghancurkan seluruh keluarga kami? Ibu-ibu lain. Mereka belikan mobil dan rumah untuk anak-anaknya. Tapi ibuku. Ibu selalu membebaniku. Aku sudah terima kalau tidak bisa bergantung pada ibu. Tapi apa hasilnya? Sekarang ibu akan meninggal. Dan ibu masih ingin aku membayar 1 juta untuk menyelamatkan ibu. Bagaimana ibu bisa begitu? Ibu mertua, ini tahun baru. Haruskah kau membawa kesialan ke sini? Nah, sebenarnya itu kamu. Hidup yang tidak berharga. Mengapa repot-repot mengobatinya? Tidak bisakah ibu diam-diam menunggu kematian? Penyakit serius tidak bisa menunggu. Lewat sekali pasti nyesel. Penyakit tidak bisa menunggu. Aku ingin mengajak putraku. Menyesal. Bangun. Hari ini selagi semua orang ada di sini, biarkan mereka menilai apa yang benar. Aku Wu Yufu, bekerja keras di kota bertahun-tahun. Aku akhirnya berhasil menetap. Aku bahkan belum menemukan pijakanku. Dan aku membawa ibu ke kota untuk menikmati hidup. Tapi ibu di sisi lain. Seseorang yang akan meninggal. Ibu sekarang memberitahuku. Ibu ingin 1 juta untuk operasi. Ibu sama sekali tidak mempertimbangkan hidup Ting-Ting dan hidupku. Aku pikir, ibu adalah ibu yang egois. Feng Ping. Bahkan jika kau menjalani operasi, kau tidak akan hidup bertahun-tahun lagi. Tapi Yufu adalah satu-satunya pewaris kita. Kau benar-benar perlu berpikir matang-matang. Kau sudah sangat tua, namun masih takut mati. Jika aku jati kau, aku akan diam-diam menunggu kematian. Untuk menghindari masalah bagi putra dan menantumu. Anak muda sekarang kerja keras cari uang. Kau malah membiarkan putramu habis 1 juta buat obatin kamu. Apakah kau masih pantas menjadi seorang ibu? Ibu menikah ke keluarga Wu lebih 20 tahun. Bekerja keras seperti kuda dan lembu. Tiap malam tahun baru ibu sibuk menyiapkan. Mengurus seluruh keluarga besarmu. Pada akhirnya, kalian semua berpikir ibu pantas mati. Jadi kenapa? Membuat makan malam tahun baru. Dan ibu mengeluh kepada kami tentang itu sekarang. Ibu menikah ke keluarga Wu kami. Kapan kami pernah memperlakukan ibu tidak adil? Baiklah. Sepertinya makan malam tahun baru tahun ini tidak bisa dimakan di rumah. Tidak masalah. Aku traktir semua orang makan malam di hotel. Tunggu sebentar, Yofu. Penyakit serius benar-benar tidak bisa menunggu. Cepat berikan ibu uang itu. Bahkan jika uang itu kuberikan pada pengemis, aku tetap tidak akan memberikannya padamu. Sejujurnya,
Uang ini sudah kupakai untuk membeli rumah. Kamu cepat telepon kantor penjualan. Dan beritahu mereka kita tidak jadi membeli rumah itu. Ini yang Yufu janji belikan untuk ibu. Ibu dasar apa bilang tidak beli ya tidak beli. Ting ting. Uang ini tidak bisa disentuh. Lagi pula, ibumu bukan tanpa tempat tinggal. Rumah yang dimiliki ibuku adalah miliknya. Aku membelikannya satu untuknya. Adalah niat baikku. Lagi pula, semua kerabat ada di sini. Semua tahu aku bakal belikan rumah untuk ibu. Jika aku bilang tidak jati membelinya sekarang, di mana aku akan menaruh mukaku? Benar Feng Ping, kau tidak bisa melakukan ini. Tepat sekali. Ting ting. Apakah kehormatan lebih penting daripada nyawa kerabat? Hidupmu sebandingkah dengan ibuku? Tahun-tahun belakangan ini, jika bukan karena bantuan ibuku, Yufu dan aku tidak akan memiliki kehidupan seperti sekarang. Ting ting. Ibu sudah mengirimimu gaji ibu setiap bulan. Sebagai seorang ibu, apa salahnya membelikan rumah untuk putramu dibandingkan dengan usaha pribadi ibuku? Ibu tahu, desain kita sudah banyak membantu kita. Tapi membeli rumah tidak sepenting ini. Ini tidak bisa menunggu. Jika kamu melewatkannya, kamu akan menyesalinya. Jika ada yang menyesal itu adalah kau. Apa yang harus kami sesali? Cukup ibu. Berhentilah bersikap tidak masuk akal. Oh ya, biar kutanya sesuatu. Bukankah pabrikmu membelikan asuransi untukmu? Pergi dan tanyakan tentang itu. Jika kamu terkena penyakit serius dan meninggal, bukankah asuransi juga harus membayar? Yufu. Semua yang ibu lakukan adalah semuanya untukmu. Benar. Demi aku kamu harus patuh menunggu mati sekarang. Dengan begitu setelah kompensasi cair, aku akan bisa melunasi hipotek. Kamu juga akan menemukan kedamaian dalam kematian. Kamu tidak ingin aku menghabiskan sisa hidupku masih terbebani hipotekan. Kita tidak harus membeli rumah itu. Jika operasi tidak dilakukan, orang akan mati. Itu untukmu. Ibu meminjam uang untuk mengumpulkan biaya operasi. Jika tertunda, hidupmu akan berakhir. Jika aku menghabiskan 1 juta ini untuk operasimu, maka aku benar-benar akan hancur. Kamu sangat suka meminjam uang. Kamu juga pergi pinjam sana. Kamu meminjam cicilan terakhir rumahku. Bukankah ibu melakukannya untukmu saat ibu meminjam uang dari orang lain? Kamu hanya melakukannya untuk dirimu sendiri. Jelas kamu yang takut mati. Apa hubungannya denganku? Harimau buas pun tak makan anaknya. Fan Ping, kamu menderita penyakit serius seperti itu. Tidak bisakah kamu jujur menunggu mati saja? Bahkan jika kau menjalani operasi untuk penyakit serius, kau tetap orang tak berguna. Yufu memiliki ibu seperti ini. Benar-benar tidak beruntung. Halo, kakak perempuan. Kau benar-benar beruntung. Hari ini seseorang di rumah sakit. Kebetulan ada donor yang cocok. Sudahkah kau mengumpulkan 1 juta? Begitu uangnya tersedia, operasi bisa segera diatur. Aku... Rumah sakit. Halo, ini rumah sakit kan? Aku anak Fang Ping. Dengarkan baik-baik. Kami tidak akan melakukan operasi orang ini. Kami juga tidak menginginkannya. Tidak, dokter. Kami menginginkan ini. Ibu segera kumpulkan 1 juta untukmu. Berikan ponselnya padaku. Berikan padaku. Berikan padaku. Aku akan mengatakannya lagi. Aku tidak akan melakukan operasi ini. Dan aku juga tidak menginginkannya. Tidak. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Aku pikir dia ingin menghancurkanku dan menghancurkan keluarga kita. Kamu memaksaku. Fan Ping, kamu menderita penyakit mematikan yang serius. Tidak bisakah kamu diam-diam menunggu ajalmu? Sesulit itukah? Kamu harus menyeretku bersamamu kan? Apakah kau yakin ingin menyerah pada pengobatan? Aku memberitahumu, begitu kau menyerah, tidak akan ada lagi dalam waktu singkat. Kau benar-benar tidak akan punya kesempatan. Menurutku rumah sakitmu cukup tidak bermoral. Seseorang yang berusia lebih dari 50 tahun. Seseorang di ambang kematian. Dan kamu masih mendesaknya untuk operasi. 1 juta untuk biaya operasi. Apa kamu pikir uangku tumbuh di pohon? Berusia lebih dari 50 tahun dan butuh operasi. Kau pikir ibumu punya penyakit serius? Tepat sekali. Dan aku memberitahumu, operasi ini aku sama sekali tidak bisa melakukannya untuknya. Baiklah, aku akan bertanya sekali lagi. Apakah kau benar-benar menyerah pada pengobatan? Aku sangat yakin. Menyerah. Ke atas. Pengobatan. Pengobatan. Bagaimana ibu bisa melahirkan orang bodoh sepertimu? Tentu aku lakukan yang harus kulakukan.
Kamu bahkan mengingatkanku. Fang Ping, utang-utangmu itu. Aku tidak akan membantumu membayar sepeser pun. Perjanjian pemutusan hubungan. Sudah kamu baca dengan jelas kan? Tanda tangani sekarang. Suamiku, kau sangat pintar. Dengan begini, saat dia tiada, mereka tak akan datang tagih uangnya lagi. Bangun. Tanda tangani untukku. Betapa sialnya ibu. Bagaimana ibu bisa membesarkan? The film Anak was tidak tahu berterima kasih translated sepertimu. and narrated by M Media. Kamu bilang ibu sakit parah kan? Baiklah. Hari ini, ibu akan menunjukkan kepadamu. Siapa yang sakit parah dan butuh operasi. Hal yang tidak menguntungkan seperti itu, kau masih berani menunjukkannya kepada semua orang. Kepada siapa kau mencoba menularkan nasib buruk ini? Kau pikir tunjukkan laporan medis saja cukup? Semua orang akan bersimpati padamu. Seseorang yang sudah diambang kematian. Semakin cepat kau pergi, semakin cepat kita bebas. Ibu kamu sudah didiagnosis penyakit mematikan. Jujurlah menunggu ajalmu di rumah. Yufu. Kok ibu bisa lahirin anak sejahat kamu? Aku tidak tahu berterima kasih. Aku membawamu ke kota. Agar kamu menikmati hidup nyaman. Sekarang kamu menyebutku tidak tahu berterima kasih. Kenapa kamu tidak menyebutkan bahwa kamu masih menyeratku sebelum mati dan membayar kembali 1 juta lagi? Kamu adalah ibu yang egois. Ibu egois. Ibu bekerja keras selama 20 tahun. Membesarkanmu. Tanpa satu keluhan pun. Akhirnya, ibu cuma dapat ibu egois darimu. Apa aku setuju kamu membesarku? Bukankah kamu sendiri yang memilih membesarku? Apakah itu pantas diucapkan manusia? Yufu benar. Sebagai seorang ibu, untuk putramu, bukankah tugasmu untuk menyibukkan diri dengan segalanya? Orang tua mana yang tidak untuk anak-anaknya bekerja tanpa lelah, tanpa keluhan? Jetty, sekarang kau punya penyakit mematikan. Kau ingin membebani putramu. Ibu, dia bahkan ingin menyeretku dan keluarga kita ke bawah. Jika ibu yang menderita penyakit mematikan, ibu pasti tidak akan menyeretmu. Baru saja kamu robek laporan medismu. Hilang kesempatan tahu kebenaran. Kamu menyakiti dirimu sendiri. Jika aku mengambil 1 juta dan melakukan operasi itu untukmu, maka aku benar-benar akan merugikan diriku sendiri. Saat ini ibu bahkan tidak menderita penyakit mematikan. Dan kau memperlakukanku seperti ini. Jika aku benar-benar menderita penyakit mematikan, apakah kau berharap aku segera mati? Meski kamu tak sakit mematikan sekarang, aku tetap berharap kamu mati saja sekarang. Dengan begitu, aku bisa mengambil uang kompensasimu dan melunasi hipotek. Itu kebaikan terakhir darimu untukku, sebelum kamu tiada. Benar, Ibu. Baiklah, baiklah, baiklah. Kau benar-benar putraku yang baik. Kalau begitu aku tidak akan berobat. Tapi 1 juta itu, aku meminjamnya. Kembalikan uangnya padaku. Begitu sudah di saku saya. Itu uang saya. Tepat sekali. Kamu baru saja mengingatkanku akan sesuatu. Cepat, tanda tangani perjanjian pemutusan hubungan ini. Untukku. Jangan harap aku akan membantumu membayar sepeser pun. Benar. Cepat tanda tangani. Jangan menjadi pengaruh buruk bagi ting-ting kita. Yufu, apakah kau benar-benar ingin memutuskan hubungan ibu anak kita? Kamu bahkan tidak bisa menghasilkan uang untukku lagi. Kenapa aku harus mempertahankanmu? Nah, ada apa, nak? Pergi sana. Pasti kamu yang menularkan kumamu padaku. Menjauh. Kau adalah putraku. Aku akan memberimu satu peringatan terakhir yang baik. Sebaiknya kau pergi sendiri ke rumah sakit untuk pemeriksaanku sendiri. Harus tanda tangan untukku. Siapa yang membuat masalah di sini? Fang Ping, apa yang kau lakukan?
kau baik-baik saja. Mao Shan, kenapa kau di sini? Kembali untuk tahun baru, untuk menghormati leluhurku. Dan juga untuk menunjukkan desa kepada putraku. Tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Dari mana datangnya pria liar ini? Fang Ping punya sedikit sopan santun, bisa tidak? Di depan begitu banyak orang. Dengan pria entah dari mana. Kamu di sini tarik-menarik. Bersikap ambigu. Pantas saja, aku bilang wajar ayahku cepat meninggal. Kupikir kamu buat dia marah sampai mati. Apa yang kau katakan? Kok bisa bilang begitu nggak punya hati nurani? Jika bukan karenamu saat itu. Selalu hanya bermain ponselmu. Bagaimana ayahmu bisa melewatkan waktu untuk resusitasi? Selama bertahun-tahun ini, aku selalu tidak bersalah. Aku tidak pernah melakukan apapun untuk mengkhianati ayahmu. Jangan terlalu gelisah. Jaga kesehatanmu. Kamu menyebut ini tidak bersalah. Di depan kita semua, kamu di sini tarik-menarik. Dan kamu masih tidak mau mengakuinya. Kamu berani bilang kamu tidak bersalah kamu. Jaga bicaramu. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Ibumu dan aku sudah bertetangga lama selama bertahun-tahun. Kau bicara tentang ibumu sendiri seperti itu. Apa kau ini manusia? Maafkan aku. Jadi kalian tetangga baik. Tetangga baik bisa berpelukan. Begitu mesra. Aku rasa kamu hanyalah kekasih gelap pelacur ini. Benar jalan ini. Jika kau bertanya padaku, wanita ini masih butuh sedikit kesopanan. Di usianya, masih bersikap ambigu dengan seorang pria. Tidakkah kau malu? Aku malu padamu. Bukankah ini keluarga lama Feng Ping? Tetangga Chan Emeosian. Mengapa kita sudah lama tidak melihatnya? Feng Ping ini, sebelum dia menikah dengan Wu Tua, aku selalu merasa ada sesuatu di antara mereka. Tidak menyangka setelah bertahun-tahun, itu masih belum berakhir. Keponakan Yu Fu benar-benar menyedihkan. Terjebak dengan ibu seperti ini. Sudah cukup buruk dia memiliki penyakit mematikan. Sudah tua tapi masih membuat aib seperti itu. Punya kerabat seperti ini, aku merasa malu. Kalau menurutku, dua orang ini harus diusir dari desa. Usir mereka. Usir mereka. Usir mereka. Usir mereka. Usir mereka. Usir mereka. Omong kosong apa yang kalian semua katakan? Fang Ping dan aku tidak bersalah. Kalau tidak ada apa-apa, kenapa kamu begitu membelanya? Yu Fu, sekarang saat ini juga dengan ini, putuskan hubungan dengan wanita tak senonoh ini. Jangan tunggu sampai dia pergi. Orang tua ini akan menempel padamu. Benar aku. Tidak ingin memiliki ayah mertua tiri tambahan. Apa-apaan ayah mertua tiri? Fang Ping punya sedikit rasa malu. Sebelum kamu mati, kamu masih harus menyebabkan aku banyak masalah, membuatku kehilangan muka. Sekarang, kamu cepat tanda tangani perjanjian pemutusan hubungan ini The film was untukku, lalu pergi translated sana. and narrated by M Media. Baiklah. Aku akan menandatanganinya. Aku akan berpura-pura tidak pernah melahirkanmu. Anak durhaka ini. Baik. Mulai hari ini, kamu dikeluarkan dari keluarga Wu kami. Tidak akan ada lagi hubungan antara kamu dan aku. Utang-utang yang kamu miliki tidak ada hubungannya denganku. Oh benar. Jika kamu bersedia setelah kamu tiada untuk memberiku uang kompensasi, aku akan dengan baik hati sebagai putra kandungmu. Setiap festival King Ming membakar kertas sembahyang untukmu. Bahkan jika aku tiada, aku tidak akan membutuhkan kemunafikanmu. Mao Shan, ayo pergi. Ayah Bibi Fang, Di usiamu yang sudah segini, kamu masih tidak punya malu. Bermain-main dengan pria lain, kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Aku benci. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Pasangan seperti kalian berdua seharusnya merangkak keluar dari sini. Kau benar-benar keterlaluan. aku menindas orang. Ayah. Ini keterlaluan. Ayahku dan Bibi Fang sama sekali tidak bersalah. Bagaimana kalian bisa memperlakukan mereka seperti ini? Ayahmu datang ke rumahku, dan kau masih berani memukuli suamiku. Teman,
kamu adalah makhluk keji. Terlahir sebagai pasangan ini. Orang bodoh yang malang kan? Fang Ping, kamu tega. Keturunan terkutuk yang lahir dari mereka sudah dewasa dan menunjukkan taringnya. Dan kalian berdua masih tidak mau mengakuinya. Dasar anak durhaka. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Paman Bibi dan para tetua. Kalian semua yang ada di sini adalah kerabat keluarga Wu. Kau cuma diam melihat pria dan wanita ini. Menginjak-injak Yufu. Tidak sama sekali tidak. Benar pria dan wanita ini. Bahkan sudah menindas keluarga Wu kita. Ini berarti mereka tak anggap kita keluarga Wu. Serius. Beraninya kalian menindas seseorang dari keluarga Wu kita. Kalau kalian tidak berlutut dan meminta maaf hari ini, tidak ada satupun dari kalian yang akan pergi. Ya berlutut. Siapa yang berani menyentuh ayahku dan Bibi Fan? Kami tidak akan menyentuh mereka. Aku akan menghajarmu duluan. Tahan dia. Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ayah Bibi Fan. Feng Ping, akui saja kalau kamu tidak punya malu. Dan merangkak keluar bersama pria ini. Atau dipukuli habis-habisan. Lalu keluar. Kalian semua. Kalian sudah keterlaluan. Bagaimana bisa aku melahirkan anak sepertimu? Yufu sepertinya pria dan wanita ini masih perlu diberi pelajaran. Pukuli mereka. Untuk apa kamu berdiri di sana? Pukul mereka. Tunggu. Aku ingin melihat siapa yang berani bergerak. Apa kau tahu siapa aku? Aku adalah. Kamu hanya seorang pengumpul kotoran. Hajar dia. Ayah Bibi Fan. Kau benar-benar memukul ayahku. Dia tidak tahu malu. Dia pantas dipukuli. Apa kau tahu siapa ayahku? Kali ini pulang ke rumah. Itu untuk membangun pabrik bagi desa. Dan kalian memperlakukannya seperti ini. Ayahmu itu kau kira apa? Bos besar. Membangun pabrik. Orang yang sudah satu kaki di kuburan. Dan masih saja main perempuan. Kau benar-benar bertindak seperti ini. Aku akan membuatmu membayar harganya. Lepaskan. Pergi sana. Ayah. Kepala desa segera datang ke rumah keluarga Wu. Kamu pikir kamu siapa? The film was translated and Kamu pikir satu narrated panggilan by telepon M bisa Media. memanggil kepala desa kami? Apakah aku bisa memanggilnya atau tidak? Kau akan tahu sebentar lagi. Kau menghina ayahku seperti ini. Aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Hari ini aku akan lihat. Siapa yang akan memberi pelajaran pada siapa? Kau berani memukulku? Wu Yufu, aku dipukul. Apa yang kau lakukan di sini? Kamu berani memukul istriku. Aku. Semua berhenti. Siapa yang melakukan ini? Kepala desa pria dan wanita ini. Waktu tahun baru mereka datang ke rumah menantuku buat masalah. Semua kerabat tidak tahan. Makanya mereka memberinya pelajaran. Kepala desa. Memberi pelajaran. Kau ini apa? Seorang wanita asing berani memberinya pelajaran. Apa kau tahu siapa dia? Bukankah dia kekasih Feng Ping dari luar? Kepala desa, bukankah dia hanya kekasih Fang Ping? Status apa yang mungkin dia miliki? Adapun ini. Keluarga Wu bisa hasilkan orang bodoh sepertimu? Kepala desa. Ayahku mengingat kebaikan yang membesarkannya, khusus pulang untuk tahun baru. Namun insiden sebesar ini terjadi. Kalian anggota keluarga Wu harus memberiku penjelasan yang memuaskan. Ya. Aku pasti akan menanganinya dengan baik. Semua yang hadir hari ini, setiap satu dari mereka, semua karena penyerangan yang disengaja, akan dikirim ke tim keamanan publik. Yufu, kami semua membela kamu. Kamu benar-benar harus memikirkan cara. Benar Yufu.
Cepatlah kamu pikirkan cara. Aku benar-benar tidak mau pergi ke tim keamanan publik saat tahun baru. Untuk apa kalian berdiri di sana? Bawa mereka semua pergi. Ayo pergi. Tunggu. Pak Tua Chen. Aku sudah melibatkanmu. Mengapa kau begitu sopan padaku? Aku hanya tidak menyangka. Putramu yang tak tahu berterima kasih jadi bajingan. Ini salahku karena tidak mendidiknya dengan baik. Tidak bisa menyalahkan siapapun. Dia mengusirmu. Di mana kau berencana tinggal selanjutnya? Aku memang punya rumah kosong. Kau sudah cukup membantuku. Aku sudah melamar ke pabrik. Aku akan tinggal di asrama karyawan saja. Fang Ping. Sebenarnya selama bertahun-tahun ini, adapun aku terhadapmu. Pak Tua Chen. Sekarang aku hanya ingin bekerja keras. Dan menabung untuk masa pensiunku. Sebenarnya, putraku, dia menderita penyakit mematikan. Jika dia tidak dioperasi, dia mungkin hanya punya waktu 1 bulan lagi. Aku meminjam uang. Juga untuk mengoperasinya. Jadi begitu. Dia memperlakukanku seperti ini, juga karena dia mengira aku menderita penyakit mematikan. Takut aku akan menjadi beban baginya. Itulah sebabnya dia memutuskan hubungan denganku. Tapi setelah kejadian ini, aku juga sudah menerimanya. Tidak ada yang bisa diandalkan. Aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Aku akan pergi mendaftar ke asrama dulu. Aku akan menemuimu nanti. Bibi Fang, Bibi masih ada urusan. Aku akan datang menemui ayahmu nanti. ayah. Sekarang Bibi Fang sudah diusir oleh putranya. The film was Bukankah seharusnya translated kita and narrated by menawarkan Media. bantuan padanya? Dia selalu sangat berkemauan keras. Sejak dia masih belajar. Dia tidak suka bergantung pada orang lain. Jika kita tidak bisa melakukannya secara terbuka, maka mari kita lakukan secara diam-diam. Kau bilang dia penyulam kan? Dan dia bekerja di pabrik. Bukankah kelompok kita kebetulan punya pesanan sulaman? Dengan begini, kita bisa saja memberikan pesanan itu tepat waktu untuk Bibi Fang. Keterampilan sulaman Suso Bibi Fang memang luar biasa. Dengan begini kau juga bisa berinteraksi dengannya. Kalau begitu bersihkan dirimu baik-baik dan pamerkan dirimu. Dan kejar Bibi Fang lagi. Kau seharusnya tidak terlalu khawatir tentang kehidupan pribadiku. Permisi, halo. Apa yang kamu lakukan? Saya melihat tanda rekrutmen di pintu masuk. Kami hanya merekrut petugas kebersihan sekarang. 2.300 sebulan. Makan ada akomodasi tidak? Bisakah kamu menerimanya? Saya bisa. Kalau begitu ikut aku ganti seragammu. Hari ini sebuah perusahaan besar mengadakan upacara penandatanganan di hotel. Kita kekurangan staf, ayo pergi. Baik, pakaian sulaman ini adalah salah satu milik Ratu Britania Raya kami yang paling berharga. Dia secara khusus memintaku membawanya ke Wago untuk mencari pabrik sulaman seperti ini. Sekarang sudah rusak oleh pelayanmu. Kalau kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, hotelmu bisa bersiap untuk ditutup. Nona Grace, mengenai masalah ini, kami benar-benar sangat menyesal. Kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk memperbaikinya. Jika kami bisa, temukan Master Yao pewaris warisan budaya tab benda Sulaman Su. Dengan keahliannya, dia pasti bisa memulihkan sulaman itu. Master Yao telah diundang ke luar negeri sebagai tamu. Dia tidak ada di Huagua sekarang. Aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Kamu harus mengembalikan pakaian ini seperti semula. Ke keadaan aslinya. Saya bisa memulihkan sulaman pada ini. Apakah kamu tahu apa ini? Ini adalah sulaman su kelas atas. Kamu merusaknya. Walau bangkrut tante tak bisa ganti. Saya dulu bekerja di sebuah pabrik sebagai master sulaman. Itu adalah jenis sulaman su ini. Kamu seorang pekerja rendahan. Jika Anda benar-benar bisa memulihkannya, saya bisa memberi Anda sejumlah besar uang. Ini adalah sulaman mikro sejenis sulaman su.
Ini adalah salah satu jenis sulaman su yang lebih rumit. Ini menggunakan sulaman dua sisi. Ini membutuhkan penggunaan teknik jarum dan nada warna untuk memiliki standar yang sangat tinggi. Lalu, apakah Anda yakin bisa memulihkannya? Pakaian ini sungguh sangat penting bagi saya. Jika Anda bisa memulihkannya, saya bisa menyetujui semua syarat Anda. Sulaman su ini memang sebuah karya yang langka dan indah. Namun saya bisa mencoba. Manajer, The film apakah was hotel kita punya translated alat sulam? and narrated by Ya. M Media. Hari ini Chen Group dan pabrik sulaman Taihei sedang menandatangani kontrak di sini. Mereka membawa peralatan sulaman. Aku akan meminjamnya sekarang. Saya tidak menyangka Taihei benar-benar mendapatkan pesanan grup Chin. Sebaiknya kamu benar-benar bisa memulihkan karya sulaman ini. Jika tidak, seluruh hotel kita akan hancur bersamamu. Ini yang ayahmu terima saat aku memutuskan untuk meninggalkan desa saat itu. Untuk mencari nafkah di luar, Bidifang menyulam dan memberiku. Ini adalah pola bunga prem. Ini simbol panen melimpah dari salju keberuntungan. Ayah, semoga jalan kita lancar mulai sekarang. Memang. Di zaman kuno sulaman disebut Engong. Ribuan tangan lembut memegang jarum sulam. Dari masa kanak-kanak hingga remaja dan kemudian dewasa. Telah menyaksikan setiap keterampilan dan evolusi sulaman. Aku melihatnya tumbuh dari seorang gadis menjadi seorang wanita muda. Tapi setelah bertahun-tahun ini, aku bekerja di luar. Aku merindukannya. Sekarang aku sudah menjadi paman. Dan dia juga sudah menjadi seorang wanita. Aku tidak pernah menyangka. Dia akan benar-benar berakhir dengan putra dan keluarga seperti itu. Itulah mengapa aku memberitahumu, ayah. Hari ini, kamu tidak boleh melewatkan Bibi Fang lagi. Manfaatkan hari ini, ketika Chen Group kita dan pabrik sulaman Taihei menandatangani kontrak. Kamu tampil dengan baik dan menangkan hatinya. Baiklah. Sulaman ini sangat indah. Ini bahkan lebih halus dari aslinya. Ini adalah sulaman terindah yang pernah saya lihat. Ini adalah sulaman mikro. Ciri khasnya adalah ukurannya yang sangat kecil, kerajinan yang sangat halus, dan desain yang cerdik. Ini membutuhkan sulaman diselesaikan dalam area yang sangat kecil. Oleh karena itu, kaca pembesar dibutuhkan untuk melihatnya. Itulah mengapa ada orang inci bertarung kuda. Keajaiban dari karakter kecil berkaki perak. Saya tidak menyangka Anda tahu banyak. Anda adalah seorang master sulam sejati. Kali ini saya datang ke Wago, tepatnya untuk mencari seorang master sulam seperti Anda. Saya hanya seorang pekerja yang di PAK. Bagaimana saya bisa jadi master sulaman kerajaan? Lagi pula, saya bahkan tidak bisa berbahasa Inggris. Anda adalah yang paling terampil master sulam yang pernah saya lihat. Tolong Anda harus mempertimbangkan proposal saya. Saya bisa menawarkan gaji tahunan 5 juta. Hari ini saya akan bertemu pemilik pabrik sulam. Tolong Anda harus mempertimbangkan proposal saya. Mungkinkah dia akan bertemu pabrik sulaman Taihei? Bos, begitu kita menandatangani pesanan 50 juta ini, maka pabrik kita akan menjadi yang terdepan di seluruh Jiangcheng. Perusahaan terkemuka yang tak terbantahkan. Saat itu semua pesanan bordir di Jiangcheng akan datang kepada kita. Jangan khawatir, saat itu Anda Wu Youfu akan menjadi direktur Wu. Saya juga dengar, hari ini ada seorang agen pembelian dari keluarga kerajaan Inggris. Sepertinya mereka secara khusus mewakili keluarga kerajaan Inggris untuk memilih pemasok bordir. Saya sudah mengirimkan sampel kami kepada mereka. Jika mereka memilih pabrik kami, maka kita akan benar-benar menjadi yang teratas tak terbantahkan. Tepat sekali. Saat itu bahkan Chen Group akan memanggilku kakak besar. Ayo pergi lewat sini. Siapa itu? Bukankah itu Fang Ping? Dia baru saja dipecat dari pabrik kemarin. Dan hari ini dia begitu cemas. Dia buru-buru ke sini untuk bersih-bersih. Ini untuk dapatkan 1 juta dari Anda. Kamu benar-benar putus asa. Wu Youfu. Jika Anda tidak ingin menyesalinya, saya sarankan Anda segera ke rumah sakit untuk pemeriksaan seluruh tubuh. Masih menakut-nakuti di sini. Kenapa saya harus periksa? Tubuh saya sangat kuat, saya baik-baik saja. Sedangkan kamu, Mamang, yang bisa kamu lakukan hanyalah menjahit dan semacamnya. Sekarang setelah pabrik tidak ada pekerjaan, kamu hanya bisa bersih-bersih di sini. Jika Anda bertekad untuk mati, saya tidak akan menghentikan Anda. Tapi tolong keluar, saya perlu bekerja. Kamu seorang tukang bersih-bersih rendahan. Begitukah caramu bicara kepada bos besar kami? Apa yang Anda inginkan?
Lihat itu, sepatu bos kami kotor. Sekarang berlututlah dan bersihkan itu untukku. Bos kita mungkin sebentar lagi menjadi orang terkaya di Jiangcheng. Penampilan dan sikap kita benar-benar harus menjaganya tetap prima. Benar, kamu memang pintar. Penuh perhatian. Ayo. Cepat bersihkan mereka. Jangan tunda tanda tanganku dengan Chen Group. Ayah, dengarkan aku. Hari ini, mari kita tanda tangani The kontrak film was sekaligus. translated Dan segera and ungkapkan perasaan narrated kita by M kepada Media. Bibi Fang. Lalu Bibi Fang masih menerimaku sekarang. Ayah, bukankah itu Bibi Fang? Fang Ping, apa yang kamu lakukan di sini? Pakaian yang kamu kenakan ini. Kenapa kamu lagi orang tua? Dia bekerja sebagai tukang bersih-bersih di sini. Kamu di sini mengangkut tinja malam, bukan begitu? Apa kamu tahu tempat macam apa ini hari ini? Ini adalah pabrik border Taihei kami. Dan upacara penandatanganan grup Chen. Percaya atau tidak, dengan satu kata saja dariku, aku bisa membuat hotel ini memecat kalian berdua. Sekarang juga. Benar, hari ini Grup Chen memang akan datang untuk menandatangani kontrak. Tapi, tak akan tanda tangan kontrak dengan serigala mata putih sepertimu. Kamu pikir kamu siapa? Bodoh. Apa gunanya pamer? Apa kamu tahu apa yang diwakili grup Chen? Kamu membual tanpa mal di sini. Jika kamu menyinggung grup Chen, kalian berdua tidak akan lolos hari ini. Minggir. Menyinggung. Aku adalah ketua grup Chen. Biarku beritahu, kamu benar-benar tidak beruntung hari ini. Chen Group kami tidak akan pernah bekerja sama denganmu. Dia bilang dia ketua grup Chen. Kalau begitu aku Kaisar Giom. Aku baru saja menerima telepon, mengatakan orang-orang dari Chen Group sudah tiba. Bos, apa yang kamu pikirkan? Orang tua bau ini hanyalah kekasih Fang Ping di luar. Dia hanya seorang pengangkut tinja malam. Wu Youfu, jaga bicaramu. Beraninya Anda berbicara seperti itu. Chen Tua adalah orang yang lebih tua dari Anda bagaimanapun juga. Di mana sopan santun Anda? Tidak, tetua. Dia seorang pengangkut tinja malam. Bagaimana dia bisa menjadi tetua bagiku, Wu Youfu? Jangan sebut-sebut. Kamu sudah putuskan hubungan ibu anak kita. Bahkan jika kamu masih ibu kandungku, dia tidak akan diizinkan masuk ke rumah keluarga Wuku. Fang Ping, bukan berarti aku menceramahimu. Tapi jika kamu mencari kekasih, carilah seseorang dengan pensiun. Mencari pengangkut tinja, kamu tak akan mampu bayar biaya medismu. Tidak heran Xiao Wu ingin memutuskan hubungan denganmu. Aku tidak menyangka pabrik sulaman Taihei dijalankan oleh orang sepertimu. Aku harus meragukan kualitas produk pabrikmu. Apakah seburuk karaktermu? Dengan ini, aku secara resmi memberitahumu bahwa pesanan 50 juta yuan dengan pabrik sulaman Taihei dibatalkan. Tidak. Dia masih berpura-pura. Sangat mengesankan. Segera hentikan kerjasama pesanan 50 juta yuan dengan pabrik sulaman Taihei. Apa dia tidak kecanduan berpura-pura? Aku sangat ingin mempelajari. Bagaimana kau bisa punya muka lebih tebal dari telapak kakimu? Coba kulihat. Jangan sentuh ayahku. Tidak bisa dipelajari juga. Pelit. Dibatalkan. Kerjasama apa yang dibatalkan? Grup Chen baru saja menelepon, mengatakan kerjasama dengan kami dibatalkan. Dibatalkan. Bagaimana mungkin? Orang tua ini hanya pengumpul kotoran. Mungkinkah? Halo. Halo. Grace, panggil saja aku Xiao Wu. Xiao Wu. Begini. Pabrik border Taihei kami. Ada sebuah perusahaan yang ingin menyabotas kerjasama kami dengan keluarga kerajaan Inggris. Ya, dia ingin menabur perselisihan di antara kami. Saya sarankan keluarga kerajaan Inggris Anda, secara global, memasukkan perusahaan ini ke daftar hitam. Memasukkan perusahaan ke daftar hitam itu remeh. Saya tidak akan membiarkan siapapun menyabotase kerja sama kita. Lihat itu. Tunggu saja sampai keluarga kerajaan Inggris tiba. Kau akan menangis memanggil ibu dan ayahmu. Tunggu saja untuk pergi mengangkut kotoran. Ayah, aku akan mencari seseorang sekarang untuk menghubungi pembeli keluarga kerajaan Inggris. Kita tidak bisa membiarkan mereka terlalu sombong. Salah saya melahirkan anak berandal. Dan melibatkan Anda. Aku juga sudah mendengar tentang pembeli Inggris. Persyaratan kualitas mereka sangat tinggi. Taihei hanyalah pabrik kecil. Aku ingin melihat mereka. Tanpa kalian para master tua. Bagaimana mereka bisa dapat pesanan 1 miliar?
Mesin Jerman yang kubeli dengan pinjaman 20 juta. Kamu pikir ini lelucon? Bos, jangan buang-buang kata dengan mereka. Mereka akan pergi mengangkut kotoran. Terlalu kotor bahkan untuk berbicara dengan mereka. Fang Ping, kau benar-benar menyedihkan. Kau akhirnya menemukan seseorang kekasih yang bisa membayar biaya medismu. Dan apa hasilnya? Kau akan membuatnya bangkrut. Kau benar-benar. Siapapun yang dekat denganmu akan mendapat nasib buruk. Untungnya aku sudah denganmu. Memutuskan hubungan ibu anak kita. Aku akan segera mencapai puncak. Saat kau mengangkut kotoran seperti ini, aku akan membantumu menyiramkan air. Siapa sebenarnya yang akan tamat? Anda akan segera tahu. Bukankah ini sudah di saat kritis? Masih bicara besar. Ayo, ayo, ayo. Bawa dia pergi. Apa yang Anda lakukan? Anak kotor. Berhenti. Halo, Anda adalah pembeli Inggris. Ketua Grace, benar. Saya Jia Taihei, pemilik pabrik Taihei. Halo, saya Grace. Xiao Wu. Apa yang terjadi di sini? Dua individu yang tidak tahu apa-apa yang ingin menyabotas kerjasama internasional kita kali ini. Saya berharap dapat memanfaatkan keluarga kerajaan Inggris kita. Blokir Chen Group. Ketua Jia, mohon tenang. Saya tidak akan membiarkan siapapun membahayakan kerjasama kita. Ngomong-ngomong mengenai kerjasama dengan pabrik Anda ini, saya berharap ada satu orang yang bertanggung jawab penuh. Dia adalah master terbaik yang pernah saya temui. Sulaman di pakaian saya ini dipulihkan oleh tangannya. Teknik bordir pada ini. Bagaimana bisa begitu mirip dengan teknik ibu? Sama persis. Mungkinkah dia? Itu pasti kebetulan. Jika dia memiliki keahlian luar biasa seperti itu, bagaimana mungkin masih hanya seorang pekerja umum sekarang? Seseorang yang sangat kamu puji. The film was Pasti sangat luar biasa. translated and Master Bordir, narrated by aku ingin NVIDIA. tahu di mana dia sekarang. Anda harus bertanya kepada Ketua Jia. Apa maksudmu? Apa yang sedang Anda lakukan? Bagaimana bisa Anda memperlakukan Master Sulam sehebat ini seperti ini? Dia adalah master bordir yang kau bicarakan. Kau pasti salah. Dia adalah orang yang baru saja kupecat. Seorang pekerja yang dipecat. Ya Tuhan, Master Sulam sehebat itu. Dan Anda benar-benar memecatnya. Saya rasa saya harus mempertimbangkan kembali kerjasama kita dengan Anda. Ketua Grace, apa maksudmu dengan ini? Alasan saya memilih untuk bekerja sama dengan Anda adalah karena Anda memiliki Master Sulam sehebat itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah itu karena kami memperkenalkan peralatan canggih, sehingga kau memilih untuk bekerja sama dengan kami? Anda pikir saya bekerja sama karena Anda memperkenalkan mesin impor, sehingga saya bekerja sama dengan Anda. Bukankah begitu, Nona Grace? Kumpulan mesin canggih impor ini. Bos kita meminjam 20 juta untuk membeli. Itu adalah mesin bordir komputer terbaik di dunia. Di seluruh negara Huaguo. Mereka termasuk yang terbaik. Bodoh. Jika mengandalkan mesin-mesin ini bisa menghasilkan sulaman kelas atas, mengapa keluarga kerajaan Inggris kami tidak langsung berinvestasi di pabrik sulam dan impor mesin ini untuk produksi sendiri? Alasan saya memilih untuk bekerja sama dengan Anda adalah karena saya menyaksikan keahlian master ini. Sekarang setelah Anda memecatnya, saya yakin tidak ada lagi kebutuhan untuk kerjasama. Master Feng, penawaran saya sebelumnya masih berlaku. Jika Anda setuju, saya bersedia menawarkan gaji tahunan 5 juta untuk mempekerjakan Anda sebagai Master Sulam eksklusif keluarga kerajaan Inggris. Bagaimana saya bisa memenuhi syarat untuk menjadi Master eksklusif untuk keluarga kerajaan Inggris? Jika Anda merasa gaji tahunan terlalu rendah, saya masih bisa menaikkannya. Tidak, ini bukan tentang uang. Hanya saja saya sudah tua. Saya ingin tinggal di Huaguo. Halo Ketua Grace. Saya Chen Maosan, Ketua Chen Group. Grup Chen kami akan berinvestasi pada pabrik sulaman baru. Dan Master Fang akan menjabat sebagai direktur pabrik. Jika Anda bersedia, kita bisa bekerja sama jangka panjang. Selama Master Feng yang bertanggung jawab, keluarga kerajaan Inggris kami bersedia menjalin kerja sama jangka panjang dengan Anda. Ketua Grace, kau tidak bisa melakukan ini. Bukankah kau berjanji untuk bekerja sama dengan kami jangka panjang? Kau tidak bisa menarik kembali perkataanmu. Dia hanyalah seorang pembordir tingkat rendah. Dia tidak pantas mendapatkan penghargaan tinggimu. Jia Taihei, kamu masih tidak tahu bakat seperti apa yang kamu pecat. Tidak heran, perusahaan pakaian Taiheimu akan segera bangkrut. Bukankah kau bilang bahwa Chen memberi kami pesanan sebesar itu? Justru karena kami memperkenalkan peralatan canggih, aku juga tidak menyangka ini. Itu karena dia. Sekarang pesanan 50 juta saya hilang. 1 miliar juga hilang. Bagaimana saya akan membayar pinjaman saya? Baiklah, baiklah, baiklah. Jangan khawatir, jangan khawatir. Apakah kamu lupa nenek tua itu?
sudah menderita penyakit mematikan. Dalam beberapa hari lagi, setelah dia tiada, pesanan 50 juta itu, dan kerjasama dengan keluarga kerajaan Inggris, bukankah itu akan kembali kepada kita? Ya, 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 ya. Ketua Chen. Ketua Grace. Bahkan jika kau menghargainya, sekarang sudah terlambat. Dia tidak akan hidup untuk menjadi direktur pabrikmu. Apa maksud Anda? Nona Grace. Aku putra Vamping. Sejujurnya, ibuku yang tidak berguna sudah menderita penyakit parah stadium akhir. Dia tidak akan hidup lebih dari 1 minggu. Apakah Anda serius? Apakah Master Feng benar-benar sakit parah stadium akhir? Tentu saja. Awalnya dia masih punya kesempatan untuk menjalani semacam operasi transplantasi. Tapi seperti yang kau tahu, untuk orang sepertinya yang akan mati karena usia tua, tidak perlu menghabiskan 1 juta itu untuk operasi transplantasi ini. Jadi aku secara alami menolaknya. Bahkan jika kau dan Ketua Chen di sini sekarang ingin berbuat baik dan mengatur operasi transplantasi ini untuknya, sudah terlambat. Segera hubungi sumber daya medis internasional terbaik secara global. Kita harus menemukan kecocokan terbaik The untuk film Master was Feng dan mengatur translated operasi and untuknya. narrated by Ketua Anne Grace. Lydia. Saya Sebenarnya dia hanya seorang. Sudahlah. Bagaimanapun sudah terlambat. Lakukan apapun yang kau mau. benar, sudah terlambat. Belum terlambat bagi saya, tapi bagi Anda. Anda dorong diri sendiri ke jalan buntu. Apa kau bercanda? Masih menyebarkan ketakutan di sini, Fan Ping. Kau tidak benar-benar berpikir Ketua Chen yang kamu pegang itu dan perusahaan asing ini bisa menyelamatkan hidupmu kan? Mereka tidak peduli. Daran, ada apa denganmu? Ini adalah stadium akhir gagal ginjal akut dan kronis. Umumnya hanya mereka yang menderita pasien penyakit ginjal kronis stadium 4 atau 5. Adalah penyakit yang tidak dapat dipulihkan. Mungkinkah yang menderita penyakit mematikan itu adalah... Jika saya jadi Anda, saya sarankan Anda pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan seluruh tubuh. Untuk apa aku melakukan itu? Aku hanya makan sesuatu yang tidak enak saat makan siang. Gusiku berdarah. Bagaimanapun juga Anda bukan putra saya. Hidup atau matimu bukan urusanku. Tuan Chen, Ketua Grace. Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada saya. Saya tahu. Saya sendiri. Saya tidak layak untuk posisi manajer pabrik. Tapi jika Anda tidak keberatan dengan saya bersedia mencobanya. Fang Ping, kamu terlalu meremehkan dirimu sendiri. Kamu adalah milik Hua Guo kami, pewaris sejati warisan budaya tak benda Sulaman Su. Keahlianmu tak tertandingi. Benar karya-karya yang Anda sulam. Bahkan Ratu Inggris kami sangat memuji. Dia bahkan ingin mengundang Anda sebagai tamu. Saya tidak sebaik yang Anda katakan. Karena tidak ada yang keberatan. Mari kita pergi ke upacara penandatanganan. Saya akan mengajukan permohonan ke markas sekarang. Fan Ping. Kakak Fang Ping. Kakak Fang, kau adalah kakakku sendiri. Kau sudah bekerja di pabrik kami selama 30 tahun. Kau tidak bisa hanya melihat kami bangkrut. Selama kau kembali, aku akan menjadikanmu direktur bengkel. Tidak, aku akan menjadikanmu manajer pabrik. Kedua setelah satu, di atas 10.000 orang. Di atas 10.000 orang. Ini, saya hanya penyelam tingkat rendah. Saya tidak bisa menjadi manajer pabrik. Tidak, jangan khawatir. Ini semua salah paham. Yufu, cepat pergi temui ibumu. Cepat. Tidak. Saya sudah memutuskan hubungan dengannya. Paling-paling dia adalah orang asing yang paling akrab. Bahkan bukan orang asing. Apa yang kau pikirkan? Bukankah sudah kubilang, dia akan menderita penyakit serius dan tiada. Maka pesanan itu masih milik kita. Wu Youfu, begini kamu memperlakukan ibu yang membesarkanmu. Tidakkah kamu takut suatu hari nanti, langit akan menyambarmu dengan petir? Jika surga punya mata, itu tidak akan mengaturkan bagiku seorang ibu yang tidak berguna. Kamu. Chen Tua, lupakan saja. Jangan pedulikan orang tak tahu terima kasih ini. Penandatanganan lebih penting. Bibi Feng benar. Waktu yang tepat sudah hampir tiba. Mari kita tanda tangani kontraknya dulu. Mari kita lihat berapa lama kau bisa sombong. Pak Tua Chen, apakah pakaian ini benar-benar cocok untukku? Tidak ada yang lebih cocok dengan sulaman susu ini daripada Anda. Jangan lupa, Anda adalah bintang jamuan perayaan malam ini.
Mulai hari ini dan seterusnya, hidup baruku dimulai. Anda naik duluan. Yue Hao berkata, dia akan mengambil sesuatu untuk saya, sesuatu yang sangat penting. Saya akan menunggunya di sini. Baiklah. Suqian, apakah kau suka gaun yang kuberikan ini? Jingu, kamu sangat perhatian. Perjamuan perayaan malam ini bukanlah masalah kecil. Setelah perjamuan dimulai, kau harus mengikutiku dengan cermat. Dengar banyak, lihat banyak, bicara sedikit saja. Jingu, jangan khawatir. Kami berdua tidak akan mempermalukanmu. Paman Wang, bukankah itu hanya perjamuan perayaan? Apa yang istimewa dari itu? Kalian berdua tidak tahu saja. Perjamuan perayaan malam ini bukanlah masalah kecil. Tidak hanya semua eksekutif senior grup Shame akan hadir, tetapi bahkan ketua akan hadir secara pribadi. Saya dengar, ketua mempekerjakan seorang master bordir yang sangat terampil. Untungnya berkat pembordir ini, baru kemudian grup Chen berhasil mendapatkan pesanan perdagangan luar negeri senilai 1 miliar. Oleh karena itu, bintang perjamuan perayaan malam ini. Apakah ini The ahli film sulam was itu? translated Mungkinkah and Master narrated Sulaman by ini? M Media. Tidak mungkin, wanita tua itu hanya tahu sedikit menjahitkan. Paman Wang, apakah Master Sulaman ini benar-benar sehebat itu? Dia sekarang menjadi selebriti perusahaan. Semua orang berebut mencari muka padanya. Ketua bahkan membuka sebuah pabrik khusus untuknya, menginginkan dia menjadi direktur pabrik. Saat ini posisi wakil direktur pabrik masih kosong. Jika aku bisa mendapatkan hati ahli sulam ini, maka aku bisa menjadi wakil direktur pabrik di masa depan. Paman Wang, setelah Anda menjadi wakil direktur pabrik, maka Anda harus membela ibu saya. Ada apa ini? Paman Wang, Anda tidak tahu. Ibu saya dibully hari ini. Siapa yang berani menindas wanitaku, wanita Wang Jianguo? Hidup hampir sepanjang hidupku. Dan ini pertama kalinya aku diusir. Siapa sebenarnya yang memperlakukanmu seperti itu? Aku akan memastikan mereka membayar. Ini semua karena mantan ibu mertua saya yang terkutuk. Orang ini benar-benar anggun. Gaun itu terlihat seolah-olah dibuat khusus untuknya. Sulaman Suzhou yang dia kenakan tampaknya adalah Sulaman Jingwei yang dikenal sebagai Hermesnya Waguo. Ibu wanita ini benar-benar mengikuti kita sampai ke sini. Ayah Bibi Fang di mana? Saya menyuruhnya naik duluan. Anda bilang di telepon, Anda punya sesuatu yang sangat penting untuk saya. Apa itu? Sangat misterius. Ayah, lihat ini apa? Mengapa Anda membawa kalung ini? Ayah, kalung ini sudah disiapkan 10 tahun yang lalu. Ayah tidak memberikannya malam ini. Kapan ayah akan memberikannya? Saya belum benar-benar menemukan kesempatan. Kesempatan harus direbut sendiri. Kesempatan tidak menunggu siapapun. Ayah, dengarkan aku sekali saja malam ini. Manfaatkan saja perjamuan perayaan grup Chen malam ini. Dan berikan kepada Bibi Fang. Ungkapkan perasaan ayah. Baiklah. Saya akan mendengarkan Anda, nak. Anda benar-benar hantu yang gigih. Anda bahkan mengikuti saya sampai ke sini. Feng Ping, ada batasnya untuk tingkah lakumu yang tidak masuk akal itu. Malam ini di sini adalah jamuan perayaan yang diselenggarakan oleh grup Chen. Kamu yang sekarat menyelinap masuk. Apa kamu tidak takut membawa sial? Kami justru merasa lebih sial. Siapa bilang aku menyelinap masuk? Aku diundang oleh grup Chen. Dan masuk secara terbuka dan terhormat. Apakah Anda bahkan layak mendapatkan undangan dari grup Chen? Saya dengar Yu Fu berkata, Anda sudah dipecat dari pabrik bordir Taihei. Seorang pekerja yang menganggur, dan orang yang sekarat. Juga layak mendapatkan undangan dari grup Chen. Jika kalian semua memenuhi syarat, kenapa aku tidak? Siapa yang berani membuat masalah di grup Chen? Paman Wang, dia membuli ibu saya. Jangan khawatir, aku pasti akan membantumu membalas dendam. Feng Ping. Orang ini adalah ketua departemen dari grup Chen.
Kamu selundup masuk untuk ikut perjamuan. Sebentar lagi, kamu akan menerima akibatnya. Kau berani menyelinap masuk ke perjamuan perayaan grup Chen. Kau berlutut dan akui kesalahanmu sekarang. Lalu pergi dari sini. Aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Bukan hanya berlutut, aku juga ingin dia bersujud dan mengakui kesalahannya. Kau dengar itu? Cepat berlutut. Aku bilang aku datang atas undangan. Kau pikir kau siapa sampai bisa mengusirku? Diundang. Diundang oleh siapa? Aku beritahu kau. Perjamuan perayaan hari ini hanya grup Chen kami. Para pemimpin di atas manajemen menengah. Dan mereka yang diundang oleh para pemimpin yang diizinkan hadir. Kau tidak mungkin mencoba mengatakan kau mengenal manajemen menengah grup Chen kami kan? Paman Wang, dia hanyalah orang udik dari pabrik kecil. Dan sekarang dia sudah dipecat. Apalagi manajemen menengah grup Chen. Bahkan staf kebersihan grup Chen tidak memenuhi syarat untuk mengenalnya. Feng Ping, kenapa kamu masih keras kepala? Aku tahu. Kamu hanya ingin sebelum kamu mati menghadiri perjamuan kelas atas seperti ini kan? Baiklah, silakan memohon padaku. Mohon padaku agar Jiangu demi aku. Dengan enggan mempertahankanmu dan membiarkanmu melihat dunia dari sudut. Pada dasarnya aku tidak perlu memohon pada siapapun. Kau tidak memenuhi syarat untuk mengusirku. Aku seorang manajer departemen yang bermartabat. Aku bahkan tidak memenuhi syarat untuk menyuruhmu menyingkir. Sebaiknya aku memberitahumu. Tokoh utama perjamuan perayaan malam ini, direktur pabrik yang baru diangkat, sangat menghargaiku. Direktur pabrik yang baru diangkat sangat menghargaimu. Bagaimana aku bisa tahu? Tentu saja kau tidak mungkin tahu. Ini adalah masalah bagi manajemen senior grup Chen kami. Kau seseorang yang tidak tahu. Orang audit yang muncul entah dari mana. Bagaimana mungkin kau tahu? Seseorang dengan penyakit mematikan. Anda juga seorang pekerja yang di PHK. Jika saya jati Anda, saya akan kembali saja ke pedesaan sekarang juga. Jangan menunggu sampai Anda bahkan tidak punya waktu untuk mengatur pemakaman Anda. Kurasa, kaulah yang seharusnya bersiap untuk pemakamanmu. Aku khawatir, kau tidak akan punya cukup waktu. Siapa yang Anda maki? Kamu. Mengingat Anda adalah mantan ibu mertua saya berniat baik kepada Anda. Untuk siapa Anda bersikap sarkastik dan pasif-agresif di sini? Kau sekarat tapi masih kemana-mana. Apa kau masih punya moral publik? Kalau kau mati di sini menakuti tamu terhormat, bisakah kau menanggung tanggung jawab ini? Jika kau mencoba mengusirku, bisakah kau menanggung tanggung jawab itu? Feng Ping, kamu hanyalah seorang buruh PHK? Mengusirmu. Ketua hanya akan berpikir Jiangu melakukan pekerjaan dengan baik. Paman Wang, mengapa Anda membuang-buang kata untuknya? Cepat suruh satpam untuk menyeretnya keluar. Jika kita menyinggung direktur pabrik yang baru, itu masih akan memengaruhi masa depan Anda. Kau menolak tawaran bayi tapi memilih The hukuman. film was Penjaga. translated and narrated by M Media. Nenek tua ini tidak menerima undangan dari siapapun, namun tanpa malu-malu menyelinap masuk. Usir dia keluar untukku. Siapa yang akan Anda usir? Siapa berani selundup masuk ke perjamuan? Kalau bukan untuk merayu janda Anda ke sini untuk apa? Halo Ketua. Halo Tuan Muda Chen. Halo Ketua. Halo Tuan Muda Chen. Dia sebenarnya Ketua Grup Chen. Kita tamat. Kita benar-benar tamat sekarang. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Sapa Ketua. Halo Ketua. Apa yang kau lakukan? Apa kau tidak tahu hari ini adalah perjamuan perayaan grup Chen? Tuan Muda Chen, saya adalah ketua departemen. Saya bertanggung jawab atas manajemen di lokasi. Siapa sangka bahwa seorang nenek tua dengan penyakit mematikan akan menyelinap masuk? Penyakit mematikan? Ya, nenek tua ini akan mati dalam beberapa hari, namun masih tanpa malu-malu menyelinap masuk untuk menumpang makan dan minum, dan bahkan ingin membawa nasib buruk bagi grup Chen kami. Itu dia. Orang rendahan seperti dia hanya ingin mati di grup Chen kami. Agar dia bisa memeras sejumlah kompensasi dari kami, aku akan segera menyuruh penjaga keamanan mengusirnya. Ulangi lagi. Siapa yang akan kau usir? Maaf, saya terlambat. Anda telah diperlakukan tidak adil. Aku baik-baik saja. Ada apa ini? Kenapa ketua begitu sopan kepada wanita ini? Sebenarnya apa latar belakangnya? Tuan Muda Chen, ini, apakah dia mungkin? Izinkan saya memperkenalkan semuanya. Ini adalah
Direktur pabrik baru grup Qian. Fang Ping. Direktur. Bagaimana mungkin? Dia hanyalah seorang buruh PHK. Bagaimana mungkin dia menjadi direktur pabrik grup Chen? Jadi kalian berdua. Ketua-ketua muda Chen, Anda sama sekali tidak boleh tertipu oleh wanita tua ini. Dia hanyalah seorang pekerja yang di PHK, dan dia bahkan dipecat. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat jati direktur pabrik? Hal-hal yang berkaitan dengan manajemen senior grup Qian bukan tempat Anda untuk menyela di sini. Kalian terlalu tinggi hati. Juga, jamuan perayaan grup Qian. Bagaimana bisa mengundang orang-orang seperti kalian untuk hadir? Sebenarnya siapa yang bawa kalian masuk? The film was Mungkinkah kalian translated yang menyelinap and masuk? narrated by M Media. Berani menyelinap masuk ke perjamuan perayaan grup Chen kami. Dan membuat masalah. Penjaga. Tidak, kami tidak menyelinap masuk. Kami. Jin Gu yang membawa kami masuk. Jin Gu, cepat katakan sesuatu. Ibu, kamu memukulku. Paman Wang, mengapa Anda memukul ibu saya? Ketua. Saya tidak tahu kedua wanita ini punya dendam dengan Anda. Jika saya tahu, bahkan dengan 10 kali lipat keberanian, saya tidak akan berani membiarkan mereka masuk. Wang Jin Gu, apa kamu ini laki-laki? Dulu kamu yang memohon padaku untuk menjadi teman dansamu, untuk menari dansa persegi bersama. Kamu bahkan mengatakan kamu adalah eksekutif senior di grup Chen, bahwa kamu punya posisi di grup itu. Kamu bahkan mengatakan ketua akan memberimu muka. Dasar laki-laki tidak berguna. Diam. Baiklah. Saya juga akan memberi Anda muka. Ketua, jangan dengarkan omong kosong wanita ini. Aku tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Baiklah, karena kata-kata sudah terucap. Maka saya akan memberi Anda banyak muka. Mulai hari ini, Wang Jiangu diusir dari grup Qian. Tidak akan pernah dipekerjakan kembali. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Ibu mertua. Jangan panggil aku ibu mertua. Aku bukan ibu mertuamu. Ibu mertua Anda adalah ibu mertua saya. Saya benar-benar tahu saya salah. Tolong maafkan saya saja. Ya Besan. Bagaimanapun juga kita masih keluarga. Tolong maafkan Ting Ting. Keluarga. Baru saja kau menyuruhku berlutut. Ketika kau mengusirku dari rumah waktu itu, kenapa kau tidak bilang kita keluarga? Sekarang, setelah kau tahu aku adalah direktur pabrik grup Chen, sekarang kita keluarga. Besan. Ini semua salah paham. Tidak ada dendam semalam di antara keluarga. Besan. Benar ibu mertua. Saya benar-benar tahu saya salah. Ngomong-ngomong Yufu, saya akan menelponnya sekarang juga dan menyuruhnya berlutut di hadapan Anda dan meminta maaf dengan benar. Dia bukan lagi anakku. Kita sudah tanda tangan perjanjian putus hubungan. Bukankah kalian para saksinya? Besan. Yufu adalah anak kandungmu sendiri. Ikatan seorang ibu tetaplah ikatan seorang ibu, meskipun tulang patah urat tetap tersambung. Bagaimana selembar kertas bisa putuskan hubungan? Besan. Waktu itu kau mengira aku menderita penyakit mematikan. Takut aku akan menjadi beban bagimu. Kau paksa aku tanda tangan perjanjian putus hubungan. Itu tertulis hitam di atas putih, dan itu memiliki kekuatan hukum. Kenapa sekarang kau menyesalinya? Besan. Yufu bagaimanapun juga tetaplah anak kandungmu. Bagaimana mungkin dia tidak mengakui kamu sebagai ibunya? Dia adalah satu-satunya anak kandungmu. Dia masih harus merawatmu di masa tua dan menguburkanmu. Besan. Mengenai merawatku di masa tua dan menguburkanku, kamu tidak perlu merepotkan dirimu dengan itu. Ayah, kesempatan ini ada tepat di depanmu. Fang Ping. Selama bertahun-tahun ini, selalu ada sesuatu yang saya pendam di hati selama bertahun-tahun. Kita berdua dari masa muda hingga sekarang. Setelah semua liku-liku ini sudah melewatkan separuh hidup. Di hari-hari yang akan datang, saya tidak ingin terus melewatkan seperti ini. Jadi hari ini, saya harap Anda bisa memberi saya kesempatan lagi. Bibi Fan, ayahku sudah menyiapkan kalung ini selama 10 tahun. Dia tidak pernah punya keberanian untuk memberikannya padamu, ayahku. Hari ini dia berani nyatakan perasaannya. Katakan saja ya padanya. Aku sudah seorang wanita tua. Di hati saya, Anda selalu menjadi wanita terbaik.
Mulai sekarang, kamu adalah ibuku. Aku akan hormati dan sayangi kamu serta ayahku. Memiliki putra sebaik dirimu adalah berkah bagiku. Ibu mertua ini. Besan, Mengenai merawatku di masa tua dan menguburkanku, kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Sedangkan kalian semua, penjaga, usir ibu dan anak yang tidak tahu berterima kasih ini. Usir mereka. tidak, Besan. Kita keluarga. Kamu tidak bisa meninggalkan kami, ibu mertua. Memalukan. Sungguh memalukan. The Aku film sudah was diusir 2 kali translated dalam and sehari. narrated Ibu, by apa yang M harus kita Media. lakukan sekarang? Feng Ping adalah direktur pabrik grup Chen. Dan sekarang dia sudah terlibat dengan ketua. Cepat telepon Yufu sekarang juga. Aku tidak percaya dia tidak akan mengakui anak kandungnya sendiri. Telepon dia cepat. Saya akan menelepon Yufu sekarang juga. Telepon dia cepat. Dokter. Aku merasa mual 2 hari ini. Aku merasa ingin muntah, dan aku meludah darah. Bisakah kau memeriksaku? Apakah ada yang salah dengan lambung dan ususku? Laporan menunjukkan tidak ada masalah dengan lambung dan ususmu. Berdasarkan gejala-gejalamu, kamu harus menjalani pemeriksaan ginjal. Ginjal saya baik-baik saja. Mengapa harus pemeriksaan? Gejala-gejalamu mengindikasikan stadium awal uremia. Jadi, tunggu sebentar. Istri, Di mana Anda? aku di rumah sakit. Aku merasa tidak nyaman di perutku 2 hari ini. Melakukan pemeriksaan. Bukankah itu hanya masalah kecil seperti gastroenteritis? Apa yang perlu diperiksa? Biar saya beritahu Anda. Jika Anda tidak ingin keluarga ini hancur seperti ini, Anda lebih baik kembali ke sini sekarang juga. Baiklah. Aku sarankan kamu melakukan pemeriksaan. Ini hanya pengambilan darah akan cepat selesai. Tintin. Ibu. Bukankah kalian berdua pergi dengan Paman Wang untuk menghadiri perjamuan? Perjamuan apa yang kamu bicarakan? Pergi telepon ibumu sekarang juga. Telepon. Mengapa aku harus meneleponnya? Ibu Anda sekarang adalah direktur pabrik grup Chen. Gaji tahunannya setidaknya beberapa juta. Dia benar-benar menjadi direktur pabrik grup Chen. Untuk saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan. Anda harus memohon maaf padanya dan membuatnya mengakui Anda sebagai putranya lagi. Jika tidak, kita akan bercerai. Tintin, jangan bercerai. Jangan khawatir, dia pasti akan mengakuiku. Aku putra kandungnya satu-satunya. Dia masih andalkan aku rawat dia di masa tua dan urus pemakamannya. Dia sekarang punya anak baru untuk rawat di masa tua dan urus pemakaman. Hari ini, ketua grup Chen melamar dia di depan umum. Dia sekarang tidak hanya direktur pabrik grup Chen, tetapi juga istri ketua. Selama dia mengakui Anda sebagai putranya lagi, grup Chen harus dibagi 2 untuk Anda di masa depan. Jangan khawatir. Aku akan pergi mencarinya besok. Ini bukan pernikahan pertamamu. Kenapa kau begitu gugup? Tapi ini pertama kalinya saya mendapatkan akta nikah dengan Anda. Ayah Bibi Fan. Apakah kami datang di waktu yang tidak tepat? Apakah mobilnya sudah tiba? Tentu saja kami hanya menunggu kalian berdua turun. Cepat-cepat. Jangan lewatkan waktu baik untuk mendapatkan akta nikah kalian. Ayo pergi. Ayo pergi. Ibu. Ibu, aku salah. Jangan panggil aku ibu. Kau dan aku tidak punya hubungan lagi. The Ibu, film sejak was aku kecil, translated and kau selalu narrated memaafkan by M kesalahanku. Media. Kau pasti akan memaafkanku kali ini juga. Benar, Ibu. Jadi sekarang kau tahu aku didukung oleh grup Chin. Dan kau ingin mengakuiku sebagai ibumu lagi. Waktu itu kau bersumpah dengan sungguh-sungguh. Apa terjadi dengan tekadmu putus hubungan denganku? Ibu, aku hanya membuat kesalahan yang semua putra di dunia. Lakukan itu saja. Ibu mana di dunia ini yang tidak memiliki konflik dengan putranya? Kalau begitu jelaskan saja. Kau tak bisa tidak mengakuiku sebagai anakmu, Ibu. Tapi aku darah dagingmu sendiri yang kau besarkan. Jadi kau ingat kau darah dagingku yang kubesarkan. Jika aku tahu,
Aku akan lahirkan anak tak tahu terima kasih seperti kamu. Seharusnya aku tidak melahirkanmu sejak awal. Kau sudah melahirkan, apalagi yang bisa kau katakan? Cukup sudah darimu. Aku sudah berlutut untukmu. Apalagi yang kau inginkan? Ibu lihat. Yufu tahu dia salah. Maafkan dia saja. Ya Besan. Bagaimanapun juga dia tetap anak kandungmu. Sebagus apapun anak orang lain, dia bukan anak kandungmu. Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan anak kandung? Benar Besan. Kalian benar-benar tahu bagaimana beradaptasi dengan keadaan. Waktu itu kau kira aku sakit mematikan dan mengusirku dari rumah, membuatku menanggung penghinaan tanpa akhir. Dan kau direktur bengkel. Kau memecatku. Sekarang, setelah kau melihatku baik-baik saja, kau ingin datang dan menjilatku. Sejak perjanjian ini ditandatangani, kemuliaan dan kekayaanku di masa depan sama sekali tidak ada hubungannya denganmu atau kalian semua. Perjanjian apa? Ibu. Benda ini tidak memiliki kekuatan hukum. Kau masih ibu kandungku. Apa kau tidak sakit? Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang untuk diobati dengan benar. Aku pasti akan menunjukkan baktiku di samping ranjangmu, agar kau bisa beristirahat dengan tenang. Ya Ibu Yifu dan aku akan membawa Anda ke rumah sakit untuk pemeriksaan sekarang. Dan kemudian kami pasti akan berada di sisi tempat tidur Anda, melayani Anda di setiap langkah, benar-benar. Aku belum pernah melihat orang yang tak tahu malu seperti itu. Kau benar-benar membuka mataku. Ayah, lihat bukankah kita sedang bertemu sekarang? Ayah lihat ayah dan ibu akan menikah. Jadi bukankah ayah akan menjadi ayah kandungku mulai sekarang? Jangan khawatir mengenai pernikahan ayah. Aku 100%. Setuju baiklah. Aku tidak mungkin melahirkanmu. Anak yang tidak tahu berterima kasih seperti itu. Ayah, jangan bersikap seperti orang asing. Lihatlah ayah, mengelola setiap hari perusahaan sebesar grup Chen. Aku khawatir pada ayah. Ayah pasti tidak bisa menangani semuanya sendiri. Jangan khawatir mulai hari ini. Aku akan datang ke grup Chen untuk membantu ayah mengelola perusahaan. Mulai sekarang ayah akan menjadi ayah kandungku. Dan aku akan menunjukkan bakti yang pantas kepada ayah. Wu Yulfu, ada batasnya untuk tidak tahu malu baiklah. Aku di sini untuk mengkhawatirkan grup Chen demi ayahku. Kamu tidak perlu mengurusnya. Ketua kecil Chen, jangan begitu adik kecil. Kita semua keluarga. Mengapa membedakan antara kau dan aku? Lihat kita bahkan terlihat cukup mirip. Ya mulai sekarang kita adalah keluarga. Hai grup Chen juga punya bagian untuk kita. Benar-benar, jadi ini tujuanmu datang ke sini. Aku memberitahumu, bukan hanya grup Chen. Semua yang kumiliki tidak ada hubungannya dengan kalian semua. Ibu, aku darah dagingmu sendiri. Ini. Kau sudah menempan pada grup Chen. Kau harus memberiku bagian dari keuntungan. Bukankah itu adil? Lagi pula kau orang yang sekarat. Mengapa kau masih begitu perhitungan? Kau benar. Dengan orang yang akan mati. Tidak ada yang perlu diperhitungkan. Aku. Mengapa kau selalu mengutukku? Ibu, bagaimana mungkin aku mati? Aku baik-baik saja. Rumah sakit. Ibu. Aku menyarankanmu untuk menjawabnya. Kau akan tahu siapa yang akan mati. Ibu, aku pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan kemarin. Dokter bilang, aku hanya mengalami radang lambung ringan. Aku sangat sehat. Jika ibu tidak percaya, aku akan menjawab telepon sekarang. Biarkan ibu melihat, apakah ada yang salah denganku. Dokter, aku Wu Yufu. Kau bilang tubuhku sangat sehat kan? Tuan Wu Yufu, mohon persiapkan mental Anda. Berdasarkan laporan tes fungsi ginjal Anda sudah berada di stadium akhir. Penyakit. Uremia stadium akhir. Aku. Sebagai seorang dokter, saya tidak bisa bercanda tentang hal seperti itu dengan pasien. Dokter. Berapa lama lagi aku harus hidup? Diperkirakan secara konservatif, Anda punya waktu kurang dari 7 hari. 7 hari. Uremia stadium akhir. Aku. Ibu, selamatkan aku. Aku putra kandungmu. Aku tidak ingin mati. Ibu, selamatkan aku.
Kau tidak mengakui kesalahanmu. Tapi menyadari kau akan mati. Ibu selamatkan aku. Dulu aku bersusah payah mencarikan sumber organ untukmu. Dan apa katamu? Aku sudah memberitahumu. Sumber organ ini sangat langka. Sekali kau melewatkannya, kau tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Sekarang tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Jangan pergi. Aku tidak tahu saat itu bahwa sumber organ itu untukku. Jika aku tahu Ibu aku putra kandungmu. Kau orang terdekat bagiku. Organmu pasti cocok untukku. Keluarkan organmu, dan selamatkan aku baiklah. Wu Yufu, apakah kamu masih manusia? Kamu paksa Bibi Fang donorkan organ untukmu. Sekarang kamu tak peduli apakah ibumu hidup atau mati. Dia ibu kandungku. Bukankah sudah seharusnya dia berkorban untukku? Aku, apa urusanmu? Hentikan. Jika organku bisa cocok dengan milikmu, bukankah aku akan memberikannya padamu? Mengapa aku masih harus meminjam uang? Aku melahirkanmu dan membesarkanmu. Aku tidak berutang apapun padamu. Aku tidak berharap kau merawatku di masa tua atau menguburkanku. Anggap saja aku tidak pernah melahirkan putra sepertimu. Ibu jangan pergi. Aku putra kandungmu. Kau tidak bisa hanya melihatku mati. Kau sudah terlibat dengan grup Chen. Mereka pasti punya kemampuan untuk menyelamatkanku. Pasti ada jalan. Ayah Chen. Selamatkan aku kali ini saja. Aku akan memperlakukan ayah seperti ayah kandungku. Ayah kandungku sendiri. Aku akan menjadi putra yang berbakti padamu. Berbakti? Kamu buat Bibi Fang berikan organnya demi nyawamu. Tidak akan berbakti. Kau masih akan berbakti padaku. Ibumu demi kau bisa dioperasi. Berkeliling meminjam uang demi biaya medis untukmu. Tapi kamu malah kira dia yang perlu operasi. Dan mengambil uang hasil jerih payah. Biaya medis yang dia kumpulkan untukmu. Untuk membeli rumah bagi ibu mertuamu. Kau bajingan egois tidak tahu berterima kasih. Sama sekali tidak pantas menjadi seorang anak. Orang yang seharusnya kau mohon, sekarang bukanlah aku. Kau seharusnya pergi memohon pada ibu mertuamu yang baik. Ya. Kau minta iparmu untuk mengembalikan 1 juta untuk rumah itu padamu. Jika sumber ginjal yang cocok ditemukan, maka kau masih punya kesempatan. Ya. Ibu, Tintin, jangan beli rumah dengan 1 juta itu dulu. Bisa kita pakai untuk obati penyakitku dulu? Baiklah. Apakah kamu gila, Wu Yufu? Tidakkah The film Anda was dengar apa yang dikatakan dokter? translated and Anda narrated menderita by uremi stadium Amelia. akhir. Anda akan mati. Tidakkah Anda bisa memikirkan saya sekali saja? Mimpi saja, anak perempuanku secantik bunga. Dia sudah menikah denganmu selama bertahun-tahun. Apa yang pernah kamu berikan padanya? Sekarang kamu akan mati. Anggap ini kompensasi masa muda anak perempuanku hilang. Tidak mungkin. Ibu kalian berikan uangnya padaku dulu. Jika aku sembuh, aku pasti akan menghasilkan lebih banyak uang untuk ibu. Sudahlah Wu Yufu. Bahkan jika Anda mendapatkan transplantasi ginjal, apakah Anda berharap kami merawat Anda seumur hidup? Apakah Anda pantas mendapatkannya? Mimpi saja. Tintin, kau tidak bisa melakukan ini. Kita suami istri. Jadi bagaimana jika kita adalah suami istri? Suami istri itu seperti burung dari hutan yang sama. Saat bencana melanda mereka berpencar. Ibu ayo cepat. Benar, jangan sampai tercemar oleh nasib buruk ini. Sial. Tintin, Jangan datang. Tintin. Jangan ikut. Ayo pergi. Bagaimanapun juga dia adalah putramu. Apa kau benar-benar akan meninggalkannya? Dia sendiri yang menyebabkan ini. Dia menyerahkan kesempatan untuk pengobatan. Dia menuai apa yang dia tabur, dia tidak bisa diselamatkan. Ini adalah Aku sudah temukan donor ginjal yang cocok untuknya. Selama dia menandatangani, dia bisa segera dioperasi. Chen tua kau. Aku tahu kau keras di luar tapi lembut di dalam. Meskipun kau sudah memutuskan hubungan dengannya. Tapi, jika dia melewatkan kesempatan pengobatan ini, aku khawatir seumur hidupmu, kau akan memiliki beban di hatimu. Sebagai orang tua, bagaimana seseorang bisa benar-benar setega itu meninggalkan anak kandungnya sendiri? Terima kasih. Chen tua. Mulai hari ini dan seterusnya, kita adalah keluarga. Apa yang perlu berterima kasih padaku? Ini adalah sumber ginjal yang cocok. Tanda tangani, dan kau bisa menjalani operasi. Ibu, aku tahu kau yang terbaik bagiku. Peluk aku. Jangan panggil aku ibu.
Ini aku sebagai seorang ibu. Melakukan hal terakhir untukmu. Mulai sekarang. Kita tidak punya hubungan lagi. Bahkan seekor burung tahu cara merawat anaknya. Bukankah manusia seharusnya lebih lagi membalas budi? Jika seseorang tidak berbakti kepada orang tuanya, mereka lebih buruk dari burung dan binatang buas. Kau harus menjaga dirimu sendiri. Bibi Fang, ayah, tunggu aku. Bibi Fan. Ayah. Kamu bilang setelah kalian berdua mendapatkan akta nikah. Bagaimana kalau kita bertiga pergi berfoto keluarga? Aku tidak keberatan. Selama Bibi Fang setuju. Apa Bibi Fang? Aku harus memanggilnya ibu sekarang.